Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah penganggaran Bank Syariah ini, kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pendekatan dalam penyusunan anggaran. Sebelum presentasi dimulai, saya perwakilan dari kelompok 2 sekaligus sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Miftahul Ikron sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua itu Amsiza sebagai pemateri yang kedua. Dan yang ketiga saya sendiri, Lesya Rahmawati, sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga pada hari ini. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menjelaskan tentang pendekatan bottom up. Baik, terima kasih pada moderator. Pendekatan bottom up, yaitu pendekatan dari bawah ke atas. Dari operation, terus ke manajemen, dan ke CO. Pendekatan yang arahnya sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para karyawan dan disalurkan ke manajemen tingkat atas. Dalam pendekatan bottom up, karyawan dan manajer di tingkat departemen melakukan penyusunan anggaran untuk masing-masing departemen. Bottom up metode dimulai di tingkat bawah atas operasi departemen berdasarkan pada tujuan segmen. Di sisi lain, level operasi harus memenuhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Keuntungan dari metode ini adalah dapat terjalin komunikasi yang lebih baik antar departemen dan tingkat akurasi estimasi anggaran yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, manajer tidak dapat menyalahkan tujuan yang tidak realistis sebagai alasan untuk tidak mencapai harapan anggaran ketika mereka telah membantu untuk menetapkan tujuan tersebut. Metode bottom up dapat digunakan untuk meningkatkan sense of belonging dari unit level dalam kepemilikan anggaran. Walaupun di sisi lain, proses penganggaran dengan metode bottom up ini memakan waktu yang cukup panjang, serta resurse yang cukup banyak, dan biasanya pendekatan bottom up akan menghasilkan target pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan top down. Dan dengan demikian, proses rekonsiliasi akan diperlukan untuk menghasilkan anggaran seluruh organisasi di mana semua bagian ditambahkan dengan benar, dan terkadang bottom up metode dapat menghasilkan anggaran yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan jika manajer terlalu fokus pada departemen bukan pada tujuan perusahaan. Pendekatan ini sangat diperlukan ketika manajer unit yang bertanggung jawab diharapkan menjadi sangat inovatif. Manajer unit tahu apa yang harus dicapai, di mana peluang ada, bidang masalah apa yang harus diselesaikan, dan di mana sumber daya harus dialokasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada materi kedua untuk meneruskan penjelasan dari materi yang pertama. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang pendekatan top-down. Yang mana pendekatan top-down ini adalah pendekatan yaitu dari atas ke bawah. Pendekatan yang umumnya diterapkan dan arahannya ditetapkan oleh pemimpin atau kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi. Jadi intinya pendekatan top-down ini adalah pendekatan yang dimulai dari pemimpin kepada karyawannya. Model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya, yang mana yang mengambil keputusan adalah atasan, sedangkan bawahan hanya melaksanakannya. Pendekatan top-down ini umumnya digunakan dalam perencanaan jangka panjang. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan top-down di sini, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan top-down adalah penerapannya mudah. Artinya pendekatan top-down ini mudah diterapkan.
Yang kedua adalah pemimpin sudah memahami visi dan misi perusahaan sehingga mampu menetapkan sasaran, sarana, proyek, dan tugas yang selaras dengan sasaran bisnis. Kekurangannya adalah para karyawan kurang memahami visi dan misi perusahaan sehingga ada ketidakselarasan sasaran bisnis. Yang kedua adalah mempengaruhi resistensi karyawan. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fact sheet budgeting. Sebelum saya menjelaskan tentang fact sheet budgeting, apa sih budgeting itu, apa sih anggaran itu? Dalam KBBI itu sendiri dijelaskan bahwa anggaran adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang, atau rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam bentuk satuan uang. Dan fact sheet budgeting di sini adalah anggaran tetap atau anggaran yang tidak dapat diubah. Anggaran tetap ini adalah anggaran yang memperlihatkan angka dalam berbagai kapasitas yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, penyusunan anggaran tetap ini dilakukan oleh pihak manajemen. Jadi, pihak manajemenlah yang berhak menyusun anggarannya tersebut. Dan penyusunan anggaran tetap ini lebih mudah dan tidak rumit. Karena sudah diprediksi dari awal anggaran apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, contoh dari anggaran tetap itu sendiri, misal rencana anggaran biaya pendidikan anak per tahun. Misal biaya daftar ulangnya dalam setahun sebesar 1 juta. Lalu biaya pembelian peralatan perlengkapan itu sebesar 2 juta. SPP-nya sebesar 1 juta. Uang sakunya dalam setahun sebesar 1 juta. Terus misal ada biaya lain-lain itu sebesar 500.000. Kenapa contoh tersebut dikatakan fact sheet budgeting atau anggaran tetap? Jadi anggaran biaya pendidikan tahunan itu merupakan contoh anggaran tetap karena nilainya bisa diperkirakan di awal dan biasanya selama setahun berjalan tidak ada perubahan biaya yang terlalu signifikan. Seperti itu. Lalu ada flexible budgeting. Flexible budgeting, apa sih flexible budgeting itu? Jadi suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Jadi apabila hasil output kegiatan operasionalnya itu tidak tetap atau berubah-ubah, itu bisa menggunakan flexible budgeting. Anggaran fleksibel ini anggaran yang dapat menyesuaikan atas terjadinya perubahan jumlah produksi maupun aktivitas di dalam sebuah perusahaan. Dan bentuk-bentuk anggaran fleksibel ini ada 3, yaitu bentuk formula, bentuk tabel, serta bentuk grafik. Tapi yang sering digunakan oleh para perusahaan itu biasanya dalam bentuk tabel. Dan ada keuntungan serta kekurangan dari anggaran fleksibel ini. Keuntungannya itu salah satunya mampu mengontrol anggaran secara lebih baik. Jadi apabila menggunakan anggaran fleksibel, mampu mengontrol anggarannya gitu. Dan kekurangannya itu atau kelemahannya itu, pengerjaannya itu lebih mahal dan lama daripada penganggaran yang lain, dan tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk menyusun anggaran fleksibel ini. Sekian presentasi pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa dijelaskan atau dipaparkan oleh kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.